Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdillah dari Prodi S1 Manajemen kelas F dengan nomor NIM 2002-2000-263. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Hacker-Ollin. Secara teori Hacker-Ollin yaitu perubahan dalam teori perdagangan internasional muncul ketika seorang sejarawan ekonomi asal Swedia, Eli Hacker, dan muridnya Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum sempat dijelaskan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Hacker-Ollin mengembangkan model ekonomi dengan menyatakan penyebab adanya perbedaan produktivitas karena adanya perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori Hacker-Ollin dikenal dengan proporsional faktor teori, di mana negara dengan faktor produksi relatif tinggi, murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk melakukan ekspor. Sebaliknya, negara dengan faktor produksi relatif langka dan mahal dalam biaya produksi akan melakukan impor. Pengertian teori Hacker-Ollin. Model Hacker-Ollin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hacker dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor suatu negara. Asumsi teori Hacker-Ollin. Teori Hacker-Ollin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan dibandingkan menjelaskan setiap asumsi sepanjang pembahasan seperti yang diperlukan dalam analisis, maka akan sangat masuk akal dan lebih nyaman untuk menyajikan mereka bersama-sama dan menjelaskan maknanya pada saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan kita untuk melihat teori yang akan disajikan dalam perspektif yang lebih baik, tetapi juga akan membuat presentasi lebih lancar dan lebih langsung pada intinya. Untuk membuat teori lebih realistis, kita akan menyederhanakan asumsi-asumsi ini dalam bab berikutnya dan menguji pengaruh penyederhanaan tersebut pada kesimpulan yang dicapai. Implikasi teori Hacker-Ollin. Ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif, dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut untuk mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Kelemahan teori. Menurut teori ini, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi jika adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Dengan demikian, jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional. Tetapi pada kenyataannya, meskipun jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara sama sehingga harga barang sejenis pun sama, ternyata tetap terjadi perdagangan internasional. Hipotesis yang dihasilkan. 1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. 2. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kajian terhadap hipotesis. 1. Berdasarkan teori Hacker-Ollin, perbedaan harga barang sejenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut, sehingga apabila jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka akan ada harga barang sejenis sama pula, sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. Kesimpulan teori Hacker-Ollin. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor di masing-masing negara. 2. Keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara
akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Jadi seperti itu pembahasan dari saya tentang teori Hacker Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.